Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah toko di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur, Kabupaten Berau terbakar. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dan wakilnya mundur dari jabatannya. Antrean pembeli gas melon di Kampung Jawa Samarinda mengular. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara Bambang Susantono dan Doni Rahajo, Wakil Kepala Otorita, mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut diawali Doni Rahayu melalui suratnya dan tak lama setelahnya Bambang Susantono juga menyampaikan pernyataan serupa. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam siaran persnya menyatakan pengunduran diri 2 pembesar Otorita IKN itu telah dijawab pemerintah. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Kepala. Kedua pejabat yang ditunjuk diminta segera bekerja dan menjamin percepatan pembangunan IKN dengan visi semula yakni konsep Nusa Rimba Raya. Pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Inilah saat Kepala Otorita IKN mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir yang berkunjung bersama delegasi dari Uni Emirat Arab pada 26 April 2024. Belum diketahui pasti alasan ia mengundurkan diri. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Menggunakan megafon, wartawan ini terus menyuarakan aspirasinya. Itu ia lakukan di depan gedung DPRD Balikpapan. Pokok materinya adalah menolak rancangan undang-undang penyiaran. Ia menyebut ini layak ia suarakan karena pemerintah dan DPR tidak memiliki niat untuk membatalkan rancangan tersebut, namun hanya menunda pengesahannya.
Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia Balikpapan atau AJI, Teddy Rumengan menyebut, revisi Undang-Undang Pers itu tidak hanya mengancam kebebasan pers, namun berpotensi mengkriminalisasi pers. Apakah kita sepakat untuk meminta mereka keluar? Sepakat! Keluar! Pada Bapak temui kami saat ini juga. Keluar! Kita bicarakan bersama kita. Bisa dijelaskan aksi kali ini Mas seperti Ya, apa Mas? hari ini adalah aksi dari rasa berkabung jurnalis, komunitas jurnalis di Balikpapan. Bahwa bukan hanya jurnalis di Balikpapan, tapi seluruh Indonesia sudah turun ke jalan. Kami memprotes RUU penyiaran, revisi RUU penyiaran. Ya, bahwa ada beberapa pasal-pasal kontroversial yang mengancam kebebasan pers. Bukan hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga bisa mengkriminalisasi pers. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabarudin Panrecale memastikan ikut mendukung para wartawan. Dukungannya ini ia buktikan dengan menandatangani surat pernyataan yang isinya menolak revisi Undang-Undang Pers. Bahkan wali kota pun akan juga menyampaikan tuntutan para wartawan kepada Presiden saat berkunjung ke Balikpapan. Pimpinan itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Tentunya mungkin tidak besar. Belum DPRD Pak. Nanti minta bersama. Teman sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, kita mendengarkan bersama-sama tadi Kepala Daerah Wali Kota Balikpapan telah menyampaikan bersama-sama dengan kita bahwa napas kalian kita sama-sama ketika memang itu tidak berpihak kepada publik, tidak berpihak kepada orang banyak, mari kita sama-sama untuk menolaknya. Bersama-sama tentunya ini adalah momen Pak Wali Kota sudah menyampaikan kepada kita semuanya dan kami sebagai unsur pimpinan dari DPRD Kota Balikpapan menyampaikan hal yang sama. Dan mudah-mudahan hari ini dan seterusnya insya Allah Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke Kota Balikpapan dan Pak Wali Kota menjanjikan itu akan menyuarakan benar menyampaikan pada saat nanti di Rakernas. Para jurnalis akhirnya membubarkan diri usai mendapatkan tanda tangan dan stempel basah dari DPRD Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bahwa kita menolak dengan keras RUU penyiaran, teman-teman. Jalan permukiman di Gang Wiratirta RT 17 Sidodadi, Samarinda Ilir ini kondisinya memprihatinkan. Itu terjadi setelah sebagian jalan ambrol dan nyaris menimpa rumah warga yang ada di bawahnya. Agar longsorannya tidak meluas, areal tersebut ditutup terpal. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Samarinda Ifran menyatakan, tim TRC BPBD Samarinda diturunkan sesaat setelah menerima kabar tanah longsor. Ifran juga meminta agar jalan ini segera ditangani sebelum longsornya meluas. Tadi tim TRC kami sekitar pukul 10 kurang lebih sudah turun ke lapangan di Jalan KS Tubun, tepatnya di Gang Wiratirta RT 17. Kondisinya di lapangan seperti apa Pak? Itu kondisi jalan utama masyarakat Pasum maksud kami itu, panjangnya kurang lebih 10 meter dengan posisi di Bukit Tebing, sisi sebelah kiri yang ambrol. Jadi tanggul penahannya runtuh ke bawah kurang lebih 4 meter, sementara lebar jalan cuma 3 meter. Jadi untuk akses sendiri Pak? Sementara ini akses untuk hanya bisa dilalui satu motor. Bergantian ya jadinya ya? Bergantian, jadi perlu penanganan cepat sebenarnya. Oke, dari musibah longsor itu ada terdampak sendiri seperti bangunan atau apa Pak? Ada sih tapi masih kecil, khususnya bangunan sebelah kiri di bagian bawah itu tumpahan dari tanah yang ambrol tadi, di mana tanggul penahan jalan posisinya sudah ambrol mengarah ke sana. Memang kalau tidak segera kita tahan bisa menyusul, jalan malah hilang nanti jadi.
Lokasi longsor kini dipantau ketat oleh BPBD. Mereka juga berkoordinasi dengan tim PUPR untuk penanganan lereng yang longsor tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.